perseteruan antara Denada dan Ressa Rizky Rosano kini telah memasuki babak baru yang semakin pelik. Apa yang bermula dari sekedar pengakuan status anak, kini bertransformasi menjadi bola liar yang menggelinding ke ranah hukum dan konsumsi publik. Ketegangan semakin memuncak saat angka gugatan fantastis senilai 7 miliar rupiah mencuat ke permukaan, ditambah lagi dengan kemunculan sosok-sosok dari masa lalu, termasuk mantan istri Ressa, yang membuat narasi konflik ini semakin melebar tak tentu arah. Di tengah riuh rendahnya klaim di media sosial dan saling lempar klarifikasi yang emosional, publik membutuhkan sudut pandang jernih yang berpijak pada koridor hukum yang berlaku. Menanggapi situasi yang kian keruh ini, praktisi hukum Maksi Karepu hadir memberikan pandangan strategisnya. Ia tidak hanya melihat kasus ini sebagai drama personal, melainkan sebagai sebuah perkara perdata yang memiliki konsekuensi yuridis yang nyata. Berikut adalah 5 analisis tajam Maksi Karepu yang membedah tuntas polemik Denada dan Ressa dari kacamata hukum, versi Cumi Talk 5. Gelombang klarifikasi di media sosial seringkali dianggap sebagai jawaban akhir bagi publik, namun dalam koridor hukum, kata-kata saja tidak pernah cukup. Polemik antara Denada dan Ressa Rizky Rosano kini berada di titik persimpangan yang krusial, di mana pengakuan status anak bukan lagi sekedar urusan personal, melainkan isu yuridis yang memerlukan pembuktian absolut. Praktisi hukum Maksi Karepu menyoroti bahwa di tengah derasnya arus pernyataan yang dilemparkan melalui kanal digital, ada esensi yang terlupakan, yakni kepastian hukum. Menurutnya, drama yang berkembang di layar kaca dan kolom komentar tidak akan memiliki kekuatan hukum tetap jika tidak disertai dengan bukti biologis yang otentik. Maksi menegaskan bahwa status hubungan darah adalah sesuatu yang sakral dalam hukum perdata dan memiliki implikasi luas terhadap hak serta kewajiban. Oleh karena itu, langkah Denada yang selama ini memilih jalur klarifikasi media dinilai tidak akan mampu menyelesaikan akar persoalan. Hanya melalui prosedur medis yang diakui negara, yakni tes DNA, kebenaran sejati dapat terungkap secara sah dan tidak terbantahkan. Kalau saya mendengar dari statement disampaikan oleh pengacaranya, karena pengacara juga bagian dari keluarganya, omnya ya, mereka justru ini sebagai persyaratan saja. Karena yang paling utama yang diinginkan oleh Ressa ini adalah pengakuan secara langsung daripada Denada. Memang kita melihat di media, Denada sudah melakukan pengakuan atau menyatakan pengakuan di media sosial. Namun Ressa tidak puas. Anak ini menginginkan Denada harus menyampaikan secara langsung empat mata. Bahkan dia ingin dipeluk. Nah, ini hanya menjadi teori kalau Denada tidak membuktikan apa yang disampaikan di media, bahwa dia melanggar bersalah, ada hal psikologis yang dia alami pada waktu itu. Harusnya Denada secepatnya untuk membuktikan statement yang disampaikan media bahwa dia betul-betul menyesal dan dia mengakui secara nyata bahwa Ressa adalah anaknya. Harus buktikan, jangan hanya teori. Kalau cuma kata-kata, maka ada risiko dia akan diserang lagi oleh netizen. Kalimat-kalimat boykot itu bisa diungkap lagi oleh para netizen ini. Kasus hukum yang melibatkan Denada dan Ressa Rizky Rosano kini tidak hanya menjadi konsumsi meja hijau, tetapi telah berkembang menjadi panggung terbuka bagi berbagai pihak untuk ikut bersuara. Seiring dengan munculnya isu-isu masa lalu dan keterlibatan mantan istri yang turut memberikan pernyataan, fokus perkara ini terancam bias oleh sentimen pribadi dan drama yang tidak relevan dengan substansi gugatan. Melihat fenomena ini, praktisi hukum Maksi Karepu memberikan peringatan keras kepada Ressa Rizky Rosano agar tidak tergelincir dalam permainan opini publik. Maksi menilai bahwa setiap distraksi yang muncul, baik itu klaim masa lalu maupun campur tangan pihak ketiga, hanyalah kebisingan yang berpotensi melemahkan posisi strategis Ressa secara yuridis. Untuk memenangkan hak-hak yang dituntutnya, Ressa diingatkan untuk tetap tegak lurus pada pokok perkara dan membiarkan hukum bekerja tanpa terpengaruh oleh riuh rendahnya drama personal.
bicara soal munculnya ada berita atau isu bahwa Reza ini ada mantan istri, kemudian juga adik-adik dari Denada ada statement yang saling berseberangan ya. Menurut saya pihak Reza harus fokus pada persoalan pengakuan anak yang harus secara sah. Mumpung ini lagi proses di pengadilan, maka lakukan proses persidangan ini lewat perdamaian, sehingga betul-betul Reza akan mendapatkan pengakuan secara sah ya. Kalau sekarang ini pengakuan lisan daripada Denada belum secara sah, karena bicara anak, bicara sahnya seorang anak itu harus ada surat penetapan pengadilan ataupun akte segala macam. Nah itu yang harus dilakukan atau ditamakan oleh pihaknya Reza ini. Masalah isu yang lain berkembang, saya pikir itu nomor 2 gitu loh. Tahap berikut. Polemik antara Denada dan Reza Rizky Rosano yang telah menyita perhatian publik ini kini berada di persimpangan jalan yang menentukan masa depan hubungan mereka secara legal maupun personal. Praktisi hukum Maksi Karepu melihat bahwa meskipun tensi persidangan dan opini publik semakin memanas, ruang untuk solusi sebenarnya masih tersedia. Namun, ruang tersebut memiliki batasan waktu dan prosedur yang ketat. Maksi memetakan dengan jernih bahwa hanya ada 2 jalur utama yang dapat ditempuh untuk mengakhiri bola liar ini, yakni jalan perdamaian yang berasaskan kekeluargaan atau jalur hukum tetap yang akan melahirkan putusan inkrah. Jalur mediasi ditawarkan sebagai kesempatan terakhir untuk menurunkan ego dan mencari solusi win-win, sementara jalur hukum tetap dipandang sebagai pedang keadilan yang akan membedah siapa yang benar secara yuridis terkait hak dan pengakuan yang dituntut. Bagi Maksi, pilihan ini bukan sekedar strategi teknis, melainkan penentu apakah konflik ini akan berakhir dengan rekonsiliasi atau meninggalkan luka hukum yang permanen. Karena memang kasus ini sudah bergulir di persidangan, maka otomatis permasalahan ini harus diselesaikan di muka persidangan. Mungkin mereka bisa bertemu di luar persidangan, di luar pengadilan terkait perdamaian atau apakah itu ada tertulis terkait bahwa Denada betul-betul menyatakan dia mengakui secara terang-terang ya. Dan kemudian perdamaian yang mereka lakukan di luar pengadilan itu bisa dibawa ke pengadilan karena memang masih ada waktu. Jadi walaupun masalah ini sudah masuk dalam pokok perkara, namun majelis hakim biasanya dalam gugatan perdata ini mereka masih memberikan peluang untuk berdamai. Jadi masih ada kesempatan untuk kedua belah pihak, apakah pihak Reza dan pihak Denada, untuk berdamai secara kekeluargaan di muka persidangan. Pasti kita pengen berikan ekspresi, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Saya pikir mereka menunggu dari pihak Denada. Makanya Denada harus betul-betul membuktikan apakah dia sungguh-sungguh pada saat dia menyatakan itu bahwa Reza adalah anaknya. Sebetulnya bola sekarang ada di pihak Denada. Saya pikir pihak keluarga ini tinggal menunggu ke mereka ini. Tergantung. Denada harus memutuskan atau secepatnya kalau bisa untuk memutuskan bahwa dia harus bertemu mereka dengan keluarga ini, lalu kemudian mereka berdamai. Pihak pengadilan tinggal mengakomodir kok kalau mereka sudah berdamai. Pasti selesai ini masalah ini. Praktisi hukum Maksi Karepu membawa perspektif yang menyejukkan di tengah hiruk-pikuk polemik ini. Meski menyadari bahwa suasana kebatinan kedua belah pihak sedang memanas, ia menyatakan optimisme bahwa pintu perdamaian belum sepenuhnya tertutup. Menurutnya, sistem peradilan kita bukan sekadar tentang mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang menemukan keadilan yang paling manusiawi melalui proses mediasi. Maksi mengingatkan bahwa ego sering kali menjadi musuh terbesar dalam sebuah perkara. Namun, jika Denada dan Reza bersedia untuk kembali pada esensi kemanusiaan dan kepentingan jangka panjang, jalur kekeluargaan adalah solusi yang jauh lebih mulia daripada sekadar kemenangan di atas kertas. Baginya, perdamaian bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian untuk mengakhiri drama demi ketenangan hidup masing-masing. Terkait
gugatan sedang berproses, memang otomatis pengadilan kan pasti memberikan ruang untuk mereka berdamai. Jadi masih ada peluang untuk berdamai otomatis. Jadi tinggal kedua pihak, apakah mereka memang sungguh-sungguh berdamai, terutama pihak Denada. Makanya saya katakan tadi, Denada harus membuktikan apa yang disampaikan di media, dia harus buktikan bahwa itu benar-benar dari hati yang paling dalam dia. Maka kalau itu mereka sudah berdamai, walaupun di luar pengadilan, mereka tinggal bawa ke pengadilan. Pihak pengadilan tinggal mengakomodir terkait perdamaian yang sudah mereka lakukan. Pasti selesai ini barang. Dalam dunia hukum perdata, angka seringkali menjadi bumbu yang memicu kontroversi di mata publik, tak terkecuali dalam gugatan senilai 7 miliar rupiah yang dilayangkan oleh Ressa Rizky Rosano terhadap Denada. Ya, praktisi hukum Maksi Karepu memberikan tinjauan mendalam mengenai kedudukan hukum dari gugatan material tersebut. Ia menegaskan bahwa dalam sistem hukum kita, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk menuntut ganti rugi jika merasa hak-hak perdatanya telah dilanggar atau dirugikan. Menurut Maksi, gugatan tersebut adalah langkah yang sah secara hukum dan merupakan instrumen legal yang dijamin oleh undang-undang. Maksi menjelaskan bahwa keabsahan sebuah gugatan tidak diukur dari kecil atau besarnya nominal, melainkan pada kejelasan dasar tuntutan dan kemampuan penggugat dalam membuktikan kerugian tersebut di hadapan majelis hakim. Gugatan 7 miliar ini bukanlah sekadar gertakan, melainkan sebuah klaim yuridis yang menanti pembuktian di meja hijau. Bicara soal tuntutan 7 miliar, memang kalau ada gugatan terkait PMH atau perbuatan melawan hukum, maka kerugian harus dicantumkan dalam gugatan tersebut. Kalau tidak dicantumkan kerugian, maka gugatan itu bisa ditolak. Jadi otomatis kalau ada perbuatan hukum PMH, maka syarat utama dalam pasal 1365 itu harus dicantumkan kerugian. Makanya itu sah-sah saja dalam hal gugatan perbuatan melawan hukum. Harus dicantumkan angka atau jumlahnya. Kira-kira begitu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.